Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan membahas tentang materi hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian dan hakikat hak asasi manusia. Hak secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Unsur-unsur dalam hak, yang pertama pemilik hak, yang kedua ruang lingkup penerapan hak, dan yang ketiga pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Maka pengertian HAM, hak asasi manusia, adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dilindungi oleh setiap individu masyarakat dan negara. HAM adalah hak yang melekat pada tiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, menurut daripada John Matterson. HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati, menurut daripada John Locke. Sehingga unsur-unsurnya kita bisa melihat, yaitu yang pertama sifat mendasar yang menjadi fundamental. Kemudian hak itu tidak dapat dicabut oleh siapapun, dan yang ketiga hak itu melekat dalam diri manusia. HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang dimana pada pasal 1 disebutkan HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kesimpulannya tentang HAM, yaitu yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian daripada manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi orang atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar daripada hak asasi manusia. Ada 4 generasi pemikiran HAM. Yang pertama, pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik akibat daripada dampak perang dunia, totalitarianisme, kolonialisme, dan sebagainya. Jadi awal-awal dikenalnya hak asasi manusia itu berpusat pada bidang hukum dan politik saja. Yang kedua, generasi HAM tidak hanya problem hak yuridis yang berkaitan dengan hukum, melainkan hak sosial, hak ekonomi, politik, dan budaya. Yang ketiga, keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelah pembangunan selesai. Dan yang keempat, dipelopori oleh negara di kawasan Asia 1983 yang mengkritisi peranan negara yang dominan dalam setiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial. Kemudian perkembangan HAM di Indonesia.
Perkembangan HAM di Indonesia sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945, yaitu lahirnya Budi Utomo, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, pasca kemerdekaan sampai sekarang, periode 1945 sampai 1950. Yang pertama, hak untuk merdeka, hak untuk berserikat, hak untuk menyampaikan pendapat. Pada periode 1950 sampai 1959, periode demokrasi parlementer atau bersifat liberal. Lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi. Kemudian kebebasan pers, adanya pemilu, adanya parlemen, kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Periode 1859 sampai 1966, demokrasi terpimpin, di mana banyak yang terjadi sikap restriktif, pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik. Kemudian periode 1966 sampai 1998, dan setelah itu 1998 sampai sekarang. Maka bentuk-bentuk HAM kalau kita pelajari, yang pertama hak sipil, kemudian setelah itu hak politik, yang ketiga hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Dalam deklarasi universal tentang hak asasi manusia atau yang disingkat dengan DUHAM, hak asasi terdiri dari 5. Yang pertama hak personal, hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua hak legal, hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga hak sipil dan politik. Yang keempat hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Yang kelima hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keenam, HAM di dalam Undang-Undang Dasar itu diatur di dalam pasal 28A sampai J. Yang pertama hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Di Indonesia kita memiliki kebebasan untuk mengeluarkan daripada pendapat kita. Tetapi ketika kita mengeluarkan pendapat, kita harus juga melihat daripada hak daripada orang lain. Yang kedua, hak kedudukan yang sama di dalam hukum. Kalau diatur di dalam hukum, yaitu dalam asas hukum equality before the law, semua sama di hadapan hukum, sehingga kita mempunyai hak yang sama. Hukum bukan hanya untuk para pejabat, hukum bukan hanya untuk para orang kaya, tapi hukum berlaku untuk semua manusia, sama-sama di hadapan hukum. Dan hak kebebasan untuk berkumpul, hak untuk berkumpul dalam membuat satu kegiatan, suatu daripada acara dan sebagainya. Yang kelima, hak kebebasan beragama. Di Indonesia kita diatur ada 6 agama, dan kita masing-masing mempunyai kepercayaan, cara beribadah dan sebagainya. Jika kita semua punya kebebasan, freedom untuk menjalankan dari layak, maka kita harus berusaha untuk melawan daripada garis kemiskinan kita yang layak. Kemudian yang keenam, hak kebebasan berserikat. Kita mempunyai kebebasan untuk berserikat, bergabung di dalam satu perusahaan, organisasi. Dan yang terakhir, hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Kita mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang diatur oleh negara. Sehingga kalau kita berbicara hak ini kita akan dapatkan. Yang pertama adalah kita harus menunaikan daripada kewajiban kita. Maka ketika kita menuntut daripada hak kita, maka tunaikan daripada kewajiban kita. Dan hak ini harus diatur oleh undang-undang. Walaupun kita punya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, tetapi kebebasan mengeluarkan pendapat harus didasari oleh undang-undang, peraturan perundang-undangan. Kita boleh beragama, tetapi agama itu tidak, di dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan syariat agama. Kita semua sama di hadapan hukum, dan itu pun diatur di dalam undang-undang. Kita punya hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan, maka itu hak daripada negara.
Kalau kita mempelajari tentang hak asasi manusia, maka banyak sekali problem yang harus kita pecahkan, problem yang harus kita sama-sama diskusikan. Bagaimana pertentangan hak asasi manusia, HAM Barat dan HAM daripada Islam. Bagaimana keberadaan umpamanya tentang LGBT di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Umpamanya dalam beragama ada yang beragama Ahmadiyah, padahal mereka itu melanggar daripada hukum-hukum agama. Maka yang harus kita pahami bahwa setiap manusia ini mempunyai hak asasi yang sama. Walaupun mungkin dia melanggar daripada agama, dia melanggar daripada norma kesusilaan, maka urusan dia itu urusan dengan agama penciptanya. Tapi kita harus juga menyayangi sesama manusia. Dia juga mempunyai hak untuk hidup, dia punya juga hak untuk berkumpul, dia punya hak juga untuk memberi pengajaran dan pendidikan. Maka ini beberapa daripada hak yang harus kita pahami sama-sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.